Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah kesucian hidup yang diperkenan Tuhan, mendapat berkat yang berdampak pada lingkungan. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut. Mazmur Daud. Tuhanlah yang mempunyai bumi serta segala isinya, dan dunia serta semua penghuninya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu, dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan, dan keadilan dari Allah penyelamatnya. Inilah rombongan orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya! Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari Mazmur 24, ayat 1 sampai ayat 6, yang dikaitkan dengan Raja Daud, dan sering dikaitkan dengan peristiwa seputar kembalinya tabut perjanjian ke Yerusalem, seperti yang dijelaskan dalam 2 Samuel pasal 6. Mazmur ini adalah himne pujian, yang merayakan kedaulatan Tuhan atas dunia dan kekudusannya, menekankan kemurnian yang dibutuhkan untuk mendekatinya. Mazmur 24, ayat 1-6 ini, dapat dibagi menjadi dua tema utama. Ayat 1 dan 2, yang menyatakan kedaulatan universal Allah atas seluruh ciptaan, dan ayat 3-6, yang menjelaskan kualifikasi, atau persyaratan bagi mereka yang berupaya memasuki hadirat-Nya yang kudus, ayat 3-6. Mazmur ini dimulai dengan pernyataan yang kuat, bahwa bumi dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya, adalah milik Tuhan. Pernyataan ini menegaskan kepemilikan dan otoritas mutlak Allah atas seluruh bumi dan semua yang mendiaminya. Hal ini menjadi landasan untuk memahami kedaulatan Tuhan, dan hubungan antara Dia sebagai Sang Pencipta, dengan ciptaannya. Ayat berikutnya mendukung klaim ini, dengan merujuk pada tindakan penciptaan Tuhan, sebab Ia mendasarkannya di atas lautan, dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Hal ini mengingatkan kembali pada narasi penciptaan dalam kitab Kejadian, di mana Allah menertibkan kekacauan, menunjukkan kuasa dan otoritasnya. Setelah deklarasi kedaulatan Allah, Mazmur beralih ke pertanyaan tentang siapa yang boleh naik ke bukit Tuhan, dan berdiri di tempat kudusnya. Kata bukit ini kemungkinan besar mengacu pada Gunung Sion, lokasi bait suci di Yerusalem, yang melambangkan tempat kediaman Tuhan. Mazmur menjawab bahwa mereka yang boleh masuk, harus memiliki tangan yang bersih, dan hati yang murni, yang menandakan integritas moral dan kemurnian batin. Mereka tidak boleh menjerumuskan jiwanya ke dalam kepalsuan, seperti penyembahan berhala atau penipuan, dan tidak boleh bersumpah palsu. Kualitas-kualitas ini menyoroti standar etika dan spiritual, yang diperlukan untuk mendekati hadirat Tuhan. Pemazmur menggarisbawahi bahwa hanya mereka yang mencari kebenaran saja, yang dapat berdiri di hadapan Allah yang kudus. Ayat terakhir di bagian ini menawarkan janji berkat dan pembenaran dari Tuhan, bagi mereka yang mencari Dia. Demikianlah angkatan orang-orang yang mencari Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Referensi untuk mencari wajah Tuhan ini, menyiratkan hubungan pribadi yang mendalam dengannya, yang tidak pernah memalingkan mukanya dan menolak kita. Dalam konteks budaya Timur dekat kuno, raja dan dewa sering dikaitkan dengan negeri dan masyarakat tertentu. Namun, Mazmur 24 menyatakan, bahwa kekuasaan Allah Yahweh bersifat universal, mencakup seluruh bumi dan seluruh penghuninya. Ini adalah pernyataan yang berani, terutama dalam lingkungan politeistik, di mana para dewa sering dianggap bersifat teritorial. Dari segi konteks teologisnya, Mazmur ini memperkuat tema-tema teologis utama, yaitu kedaulatan Tuhan, dan kekudusan, serta ibadah. Kekuasaan Tuhan atas ciptaan adalah mutlak.
Dia bukan hanya Tuhannya Israel, tetapi juga Tuhan seluruh dunia. Namun, untuk mendekati Tuhan, membutuhkan kemurnian moral dan spiritual. Konsep ini merupakan bagian integral dari praktek ibadah Israel, di mana kebersihan ritual melambangkan kesucian batin. Penekanan pada mencari wajah Tuhan, mencerminkan aspek relasional dalam ibadah. Ini bukan sekedar tentang mengikuti aturan, tetapi tentang dengan tulus menjalin hubungan dengan Sang Pencipta. Mazmur 24 kemungkinan besar berfungsi sebagai himne liturgi selama ibadah di Bait Allah, khususnya dalam upacara yang melibatkan tabut perjanjian, yang melambangkan kehadiran Tuhan di antara umatnya. Mazmur ini akan mengingatkan para penyembah Tuhan akan otoritas universal Tuhan Allah, dan persyaratan etis untuk mendekati Dia, menumbuhkan rasa hormat dan akuntabilitas. Apa pesan Tuhan untuk kita yang hidup di masa kini? Pemazmur memulai dengan menegaskan kekuasaan Allah atas bumi dan semua yang tinggal di dalamnya. Deklarasi ini menekankan bahwa setiap aspek kehidupan kita berada di bawah yurisdiksi dan pemeliharaan Tuhan. Hal ini memanggil kita untuk hidup dengan mengakui kedaulatannya dan selaras dengan kehendak-Nya. Pertanyaan yang diajukan dalam Mazmur, siapakah yang boleh mendaki bukit Tuhan? Siapa yang boleh berdiri di tempat kudus-Nya? Mau menekankan pentingnya kemurnian dan integritas, sebagai prasyarat untuk memasuki hadirat Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya. Dalam konteks kita saat ini, di mana relativisme moral dan sikap mementingkan diri sendiri sering terjadi, panggilan untuk menjalani kehidupan yang diperkenan Tuhan menjadi lebih relevan dari sebelumnya. Mazmur ini menguraikan sifat-sifat tertentu, tangan yang bersih, hati yang murni, kejujuran, dan integritas. Kualitas-kualitas ini mencerminkan kehidupan yang dikhususkan untuk Tuhan, kehidupan yang menghormati kesucian semua ciptaannya, termasuk kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain. Menjalani kehidupan yang diperkenan Tuhan, tidak hanya mendekatkan kita kepadanya, namun juga menempatkan kita untuk menerima berkat-berkat-Nya yang berdampak. Berkat-berkat ini bukan hanya bersifat materi. Hal-hal tersebut mencakup kesejahteraan spiritual, emosional, dan relasional, yang mengalir dari hubungan yang dalam dan kekal dengan Sang Pencipta. Dengan menjunjung tinggi kesucian hidup dan hidup sesuai standar Tuhan, kita membuka diri terhadap kepenuhan perkenanan-Nya, dan kuasa transformatif dari berkat-berkat-Nya. Dalam konteks saat ini, kita sering mengejar kesuksesan, kenyamanan, dan pengakuan, lupa bahwa kepuasan dan berkat sejati berasal dari hubungan pribadi yang mendalam dengan Tuhan. Pertanyaan pemazmur, siapakah yang boleh mendaki bukit Tuhan, mendorong kita untuk merenungkan kondisi yang diperlukan untuk memasuki hadirat Tuhan. Tangan yang bersih melambangkan tindakan lahiriah kita, sedangkan hati yang murni melambangkan motif batin kita. Keduanya penting untuk merasakan perkenanan Tuhan. Tuhan mengundang kita untuk mencari Dia, bukan hanya untuk apa yang Dia bisa berikan kepada kita, tetapi untuk hakikatnya Tuhan. Upaya ini membutuhkan kesengajaan dan dedikasi saat kita menavigasi kebisingan dan kesibukan hidup. Dengan memprioritaskan hubungan kita dengan Tuhan, kita menyelaraskan diri dengan tujuan-tujuannya, dan membuka diri terhadap berkat, bimbingan, dan perlindungannya. Apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Setelah mendengarkan firman Tuhan hari ini, penting untuk menerapkannya dalam kehidupan kita. Berikut langkah-langkah praktis untuk menegakkan kesucian hidup yang diperkenan Tuhan dan menerima berkat-berkat-Nya yang berdampak. Kita harus berkomitmen pada kekudusan, dan berjuang untuk kemurnian dalam tindakan dan pikiran kita. Hal ini mencakup pertobatan setiap hari, mencari bimbingan Tuhan, dan membiarkan Roh Kudus mengubah hati dan pikiran kita. Terlibatlah dalam disiplin rohani seperti doa, puasa, dan merenungkan firman Tuhan, untuk memelihara kekudusan kita. Kita harus hidup dengan integritas. Pastikan tindakan kita, yang digambarkan sebagai tangan yang bersih, dan motivasi kita, yang digambarkan sebagai hati yang murni, sejalan dengan standar Tuhan. Ini berarti,
Kita harus bersikap jujur, adil, dan penuh kasih dalam segala urusan kita, baik yang kita lakukan secara terbuka maupun pribadi. Kita harus mengutamakan kehadiran Tuhan. Luangkan waktu untuk Tuhan di tengah kesibukan kita. Luangkan waktu khusus untuk ibadah pribadi dan ibadah bersama, dengan menyadari bahwa mencari Tuhan adalah aspek terpenting dalam hidup kita. Kita harus berusaha memenuhi akuntabilitas kita. Kelilingi diri kita dengan komunitas orang percaya, yang dapat mendorong, mendukung, dan membuat kita bertanggung jawab dalam perjalanan rohani kita. Berpartisipasilah dalam kelompok kecil, atau pertemuan kelompok doa, untuk mendorong pertumbuhan bersama. Hidup kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kita menjadi bukti kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Tindakan dan sikap kita harus mencerminkan karakter Tuhan, menarik orang lain untuk juga mencari Tuhan dan hadirat-Nya. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, kita menempatkan diri kita untuk merasakan kepenuhan kehadiran dan perkenanan Tuhan, serta menerima berkat-berkat-Nya. Pengejaran kita yang tulus akan Tuhan, tidak hanya akan mengubah kehidupan kita sendiri, namun juga berdampak pada orang-orang di sekitar kita, menciptakan dampak berkat dan kasih karunia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena telah mengingatkan kami akan kesucian hidup, dan memanggil kami untuk hidup memuliakan Engkau. Bantu kami untuk menjunjung kemurnian, integritas, dan kasih sayang dalam segala hal yang kami lakukan. Bimbing kami dalam mencari kehadiran-Mu setiap hari, dan hidup sesuai standar-Mu. Berkati kami dengan berkat-berkat MU yang berdampak, mengubah hidup kami dan orang-orang di sekitar kami, demi kemuliaan nama-Mu saja. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita.